Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi rekam misteri. Dan kisah yang akan kita dengarkan bersama-sama di malam hari ini agak sedikit berbeda karena cerita ini merupakan cerita yang diberikan oleh salah satu kenalan saya secara langsung ketika kami sempat bertemu dan bercengkrama sesaat. Dan untuk mempermudah cerita, kita sebut saja nama dari teman saya tersebut adalah Alan. Dan cerita ini cukup menarik, agak berbeda dengan cerita-cerita yang sudah kita dengarkan sebelumnya. Itulah kenapa saya memutuskan untuk mengangkat ceritanya beliau. Dan kisah yang diceritakan oleh Alan ini terjadi sekitar tahun 2011-an ketika pada saat itu usianya Alan masih sekitar 18 tahunan. Dan sebelum memulai, seperti biasa disclaimer dulu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi rekam misteri merupakan edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah yang dialami oleh teman-teman kita di luar sana yang dikirimkan melalui email yang ada di description box. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan cerita mereka, itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga saling menebarkan energi yang positif. Dan sebagai informasi saja sebelum memulai, bahwasanya hoodie sweater yang saya pakai ini nantinya akan saya jadikan hadiah bagi kalian-kalian yang sudah sempat ikut PO novel Sunya Liris. Jadi nanti saya akan mengadakan sebuah challenge dan juga mekanisme challenge tersebut akan saya posting di Instagram saya. Jadi kalau kalian mau ikutan, kalian bisa standby untuk terus mengamati postingan-postingan yang ada di Instagram saya. Tapi memang kemungkinan nantinya postingan tentang challenge tersebut akan saya posting ketika PO batch kedua dari novel Sunya Liris ini sudah selesai dilakukan. Jadi biar sekalian yang ikut. Dan bagi kalian yang ingin melihat secara detail tentang hoodie yang saya pakai dan akan saya berikan sebagai hadiah ini, kurang lebih di bagian depannya ini ada sablonan Desi Cia Channel, kemudian di bagian belakangnya ada sablonan Sunya Lirisnya gitu ya. Dan kalau misalkan nanti banyak yang minat juga dengan hoodie ini, kalian bisa menghubungi saya, karena bisa saja nantinya saya juga akan membuka open PO untuk sweater hoodie ini ya, kalau memang banyak yang berminat. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Dan ingat, bagi kalian yang mungkin merasa bahwa cara saya membawakan cerita terlalu lambat, kalian bisa percepat saja videonya, atau sebaliknya jika kalian merasa bahwa cara saya membawakan cerita terlalu cepat, kalian bisa perlambat saja videonya. Dan ya, pada bagian pertama dari kisah ini saya akan terlebih dahulu menceritakan kepada kalian tentang bagaimana latar belakang kehidupan yang dijalani Alan di tahun tersebut, yaitu sekitar tahun 2011. Karena kalian juga perlu tahu di lingkungan seperti apa pada saat itu Alan dan juga keluarganya ini tinggal. Jadi memang semenjak Alan ini kecil sampai kemudian dia tumbuh menjadi seorang remaja, Alan dan keluarganya ini memang tinggal di sebuah rumah yang cukup sederhana, yang letaknya pada saat itu memang berada di tengah-tengah dari sebuah pemakaman yang cukup luas. Dan pada saat itu sama sekali tidak ada tetangga yang tinggal di sekitar rumahnya mereka, karena memang pada saat itu literally rumahnya Alan dan orang tuanya itu ada di tengah-tengah pemakaman. Jadi di sekeliling rumahnya Alan itu ya cuma pemakaman doang yang kelihatan. Jadi kalian harus bayangkan ketika kalian mungkin ingin datang ke rumahnya Alan, kalian harus melewati pemakaman tersebut melalui jalanan-jalanan kecil setapak yang pada saat itu memang membelah beberapa pemakaman tersebut menjadi beberapa bagian. Dan kalian juga harus tahu bahwa di masa tersebut belum terlalu banyak penerangan atau lampu-lampu jalanan yang tersedia di daerah tersebut. Dan Alan bilang, mungkin karena pada saat itu dia sudah tinggal di wilayah seperti itu semenjak dia kecil gitu kan, sehingga kemudian ketika dia tumbuh remaja, dia menjadi kayak terbiasa aja dengan suasana yang ada di sekitar rumahnya. Jadi dia udah nggak ngerasa merinding, dia udah nggak ngerasa takut sama sekali. Dan dia juga sudah terbiasa untuk mendapatkan kayak semacam gangguan-gangguan kecil yang biasanya dia dapatkan selama waktu itu dia tinggal di rumah tersebut. Awalnya memang Alan ini sempat merasa takut, apalagi ketika dia bermain misalkan sama teman-temannya gitu kan di kampung sebelah. Biasanya teman-temannya akan bilang, "Ih, rumah kamu kok di tengah-tengah kuburan, kan serem." Tapi seperti yang saya bilang tadi, karena memang pola tersebut menjadi biasa bagi Alan, pada akhirnya waktu itu Alan cuma bisa berpikir bahwa selama
hal-hal tersebut tidak mengganggu dia dan keluarganya secara langsung, maka Alan ini akan berusaha untuk cuek dengan semuanya. Karena pada saat itu Alan percaya bahwa Tuhan itu tidak hanya menciptakan manusia saja untuk tinggal di atas muka bumi. Dan satu hal yang harus kalian ketahui menurut Alan, pada saat itu ketika dia tinggal di dalam rumah yang ada di tengah-tengah pemakaman, memang kota tempat di mana Alan itu tinggal, itu terkenal sekali sebagai kota yang sering melakukan kayak semacam ilmu-ilmu sihir. Jadi kayak semacam pelet, semacam santet, gendam, segala macam. Hal-hal seperti itu sudah seperti sering menjadi buah bibir, sudah sering Alan dengar gitu di dalam kehidupan dia sehari-hari, diomongin sama orang-orang yang ada di sekitar tempat dia tinggal. Jadi memang hal-hal mistis seperti itu masih sangat kental di sana. Dan terlepas apakah pada saat itu Alan percaya dengan praktek-praktek ilmu hitam semacam itu atau tidak, tapi Alan bilang dia selalu berusaha untuk bisa menghormati segala sesuatu yang menjadi kepercayaan orang-orang yang ada di daerah tersebut. Jadi dia nggak mau banyak omong. Ketika usianya Alan ini masih sekitar 7-8 tahun, memang banyak sekali hal-hal ganjil yang berhubungan dengan hal-hal gaib, katakanlah ya, yang sering dialami oleh Alan. Dan yang paling sering Alan alami pada saat itu adalah dia sering mendengar suara-suara aneh yang berasal dari luar rumahnya setiap dini hari menjelang, atau paling tidak ketika Alan ini sudah tertidur lelap di dalam kamarnya. Dan kebanyakan dari suara-suara yang didengar oleh Alan tersebut adalah suara-suara seperti seseorang yang sedang menangis dengan sangat sedih, atau kadang-kadang Alan juga sering mendengar seperti ada suara sekumpulan orang yang seolah-olah sedang ngobrol gitu ya, tidak jauh dari rumahnya tapi di bagian luar. Dan karena memang pada saat itu Alan adalah anak yang cukup berani karena dia sudah terbiasa dengan suasana di sekitar rumahnya tadi, kadang-kadang Alan ini sering nekat untuk mengintip dari jendela kamarnya. Kira-kira suara tersebut sebenarnya berasal dari mana. Tapi setiap kali Alan berusaha untuk mengecek asal dari suara tersebut, ya dia nggak pernah menemukan hal apapun. Selain itu pernah juga ada beberapa momen ketika Alan ini baru saja pulang dari tempat dia bermain di rumah temannya, yang pada saat itu memang letaknya lumayan jauh dari lokasi tempat di mana rumahnya Alan ini berada. Karena seperti yang kita ketahui bahwa rumah Alan pada saat itu cukup terisolasi dari pemukiman warga-warga kebanyakan. Jadi ketika Alan ini ingin main ke rumah temannya, dia memang harus berjalan cukup jauh dan melewati area pemakaman tersebut. Dan ketika kemudian Alan ini pulang, memang biasanya Alan selalu pulang sekitar jam 4 sampai jam 5 sore. Dan yang harus kalian bayangkan pada saat itu adalah suasana di sekitar pemakaman umum tersebut memang dipenuhi dengan pohon-pohon yang besar. Jadi ketika jam 5 sore pun, suasana yang ada di sekitar sana itu sudah lumayan redup, sudah lumayan gelap. Apalagi pada saat itu kan suasana di sekitar sana juga sepi. Dan sudah menjadi kebiasaannya Alan, setiap kali dia keluar rumah, dia akan selalu membawa senter kecil di dalam kantong celananya. Jadi ketika dia pulang ke sorean, katakanlah ya, dia harus berjalan melewati jalanan setapak yang ada di tengah-tengah pemakaman tersebut, maka Alan ini akan menggunakan senter tersebut untuk bisa menerangi jalanan tadi. Dan dalam beberapa kesempatan tersebutlah Alan bilang dia sering mengalami sesuatu yang menurut dia memang tidak masuk akal. Jadi pernah waktu itu Alan ini seperti melihat ada sepasang anak laki-laki dan perempuan, jadi anak kecil yang mungkin sebaya dengan umurnya Alan, pada saat itu nampak sedang berlari-lari di sekitar pemakaman tersebut. Jadi mereka itu kayak lagi kejar-kejaran satu sama lain, tapi posisinya itu kayak membelakangi Alan. Jadi Alan nggak bisa ngeliat muka mereka. Dan suara tawa yang sangat ceria yang dikeluarkan oleh sepasang anak yang sedang lari-larian di depannya Alan itu betul-betul terdengar jelas oleh Alan. Tapi pada saat itu Alan berusaha untuk tidak mengacuhkan apa yang dia lihat. Jadi ketika dia menyenter ke arah anak yang sedang main lari-larian tersebut, kemudian Alan sempat melihat mereka sesaat. Nah setelah itu Alan kembali fokus dengan jalanannya. Jadi dia nggak mau memperhatikan mereka terlalu lama. Dan selain pengalaman tersebut, Alan juga bercerita bahwa di suatu hari yang lain, ketika usianya Alan ini sudah agak lebih besar sedikit, pada saat itu dia juga baru pulang dari rumah temannya untuk bermain ya. Dia pulang sekitar jam 5 sore dan kembali harus menyusuri jalanan setapak tadi. Nah, pada saat kemudian Alan ini menyorot jalanan di depan dia dengan lampu senter yang dia bawa, secara tidak sengaja pada saat itu sorot lampu senternya mengarah ke arah sebuah makam, di mana di samping makam tersebut ada seorang perempuan yang seperti memakai selendang berwarna putih, tapi putihnya tuh bukan putih bersih, kata Alan. Dan pada saat itu sosok wanita tersebut seperti sedang menunduk dan seperti kayak ngerangkul nisan yang ada di makam tersebut sambil menangis.
Dan Alan bisa mendengar bagaimana suara perempuan tersebut menangis terseduh-seduh di makam tersebut. Tapi sekali lagi Alan tidak pernah berani untuk mendekati sosok-sosok yang dia lihat. Karena Alan ini selalu mengingat pesan kedua orang tuanya. Karena memang pada saat itu mereka juga tinggal di sebuah kawasan yang terkenal cukup angker oleh masyarakat yang ada di sekitar sana. Jadi orang tuanya Alan ini pernah bilang sama Alan, semisal kamu jalan, mau pulang lagi ke rumah, kemudian kamu menemukan sesuatu yang tidak beres atau sesuatu yang menurut kamu itu tidak normal, nggak usah diladeni, nggak usah disapa, apalagi diajak bicara. Lanjut aja terus jalan sampai ke rumah. Jadi sampai di titik ini kita sudah tahu ya seberapa banyak pengalaman-pengalaman gaib yang sempat dialami oleh Alan semenjak dia kecil sampai kemudian remaja. Tapi memang Alan ini sama sekali tidak pernah menceritakan pengalaman-pengalaman tersebut kepada siapapun, kepada teman-temannya, kepada pergaulannya. Karena pada saat itu Alan tahu bahwa ceritanya mungkin akan terdengar tidak masuk akal bagi sebagian besar orang. Jadi paling-paling Alan ini cuma cerita sama orang tuanya. Kalau misalkan dia baru saja mengalami sebuah kejadian yang menurut dia agak aneh untuk dirasa. Dan biasanya respon dari orang tuanya Alan pada saat itu adalah sebuah kalimat yang menyatakan bahwa ya itulah konsekuensi mereka tinggal di sebuah wilayah yang dipenuhi dengan pemakaman, apalagi wilayah tersebut juga terkenal sebagai salah satu area wingit yang ada di kampung tersebut. Dan kalau kalian bertanya-tanya, lagian kenapa sih Alan dan orang tuanya ini sampai bisa tinggal di tengah-tengah kuburan, kenapa nggak membangun rumah di tanah atau wilayah yang lain saja? Secara sepintas Alan ini bilang bahwa tanah yang mereka bangun rumah pada saat itu merupakan peninggalan dari nenek buyut yang dimiliki oleh Alan pada saat itu. Dan karena memang waktu itu keluarga mereka ini tergolong keluarga yang tidak terlalu mampu, jadi mereka ini selalu berusaha untuk mempertahankan apa yang mereka punya. Dan kata Alan, menurut cerita yang dia dengar dari neneknya, bahwasanya ketika rumah tersebut awalnya jadi, pemakaman yang ada di sekitar mereka itu awalnya tidak sebesar itu. Jadi masih hanya sekitar paling 10-15 makam saja yang ada di sekitar mereka. Tapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, makam-makam yang ada di sana semakin banyak. Karena memang pihak dari perangkat desa itu kayak berusaha untuk membebaskan lahan yang ada di sekitar situ. Hanya saja memang bagian di mana rumahnya Alan dan orang tuanya itu berada belum mendapatkan kayak semacam penawaran untuk bisa membebaskan tanah di bagian tersebut. Gitu ya, semoga kalian paham maksudnya. Kemudian Alan juga bilang di dalam ceritanya bahwasannya selama dia tinggal di wilayah itu banyak sekali anjing-anjing liar yang berkeliaran di sekitar sana. Dan dari semua anjing-anjing liar yang ada di sana, sebagian besar memang mereka ini kayak semacam datang sendiri gitu ya ke area pemakaman tersebut. Tapi sebagian lagi dari mereka, sepengetahuannya Alan, merupakan anjing-anjing yang sepertinya memang sengaja dibuang oleh tuan mereka. Dan kebanyakan memang anjing-anjing yang sepertinya sengaja dibuang tersebut dalam kondisi yang sudah sangat tua atau sudah sangat sakit. Karena kalau kalian pernah memelihara seekor anjing, pasti kalian bisa membedakan mana-mana anjing yang terlihat sehat dan mana-mana anjing yang terlihat sakit gitu ya. Dan menurut Alan, dari beberapa anjing liar yang ada di wilayah tersebut memang menjadikan beberapa sudut dari pemakaman itu sebagai tempat mereka bernaung. Dari panas, dari hujan, apalagi di sekitar situ kan banyak pohon-pohon besar. Dan lama-kelamaan karena memang terus-menerus menyaksikan bagaimana beberapa anjing yang sakit dan tua itu seperti sengaja dibuang oleh tuannya. Jadi kayak ada orang yang sengaja datang ke pemakaman tersebut sambil bawa anjing di dalam karung. Kemudian karung tersebut dibuang di daerah pemakaman tersebut dan isinya adalah seekor anjing yang sudah tua dan sakit-sakitan. Dan kejadian tersebut sempat disaksikan oleh Alan beberapa kali selama dia tinggal di sana. Dan karena merasa kasihan, pada akhirnya waktu itu Alan yang usianya masih sekitar 13-14 tahun ya, itu memutuskan untuk memberikan makan seadanya aja lah kepada anjing-anjing liar yang pada saat itu memang kelihatan kelaparan sekali di area pemakaman tersebut. Jadi pada saat itu Alan ini mengawali semuanya dengan cara menyisihkan sedikit uang jajannya untuk membeli ikan pindang. Kalian tahu ikan pindang nggak? Jadi kalau di tempat saya ikan pindang itu kayak semacam ikan yang sudah diolah, jadi kayak semacam direbus. Sebagian orang mungkin suka memakan ikan pindang dalam kondisi yang masih direbus saja, tapi sebagian orang ada yang lebih suka ketika ikan pindang tersebut sudah digoreng. Dan pada masa itu kata Alan, ikan pindang itu menjadi salah satu bahan makanan yang bisa dia beli karena harganya memang murah. Dan biasanya setelah membeli ikan pindang tersebut, Alan ini akan membawanya ke rumah, kemudian dia akan menguyek, jadi kayak nyampurin daging dari ikan pindang tersebut dengan setumpuk nasi yang dia punya.
Dan setelah semuanya sudah tercampur rata, biasanya Alan ini akan membagikan makanan tersebut, jadi nasi ikan tadi, di beberapa sudut dari pemakaman yang ada di sekitar rumahnya, supaya anjing-anjing liar yang ada di sana itu bisa makan. Bahkan pada saat itu Alan juga sempat membeli beberapa ember yang ukurannya lumayan kecil gitu ya, untuk dia isi air dan dia letakkan di beberapa sudut pemakaman itu juga, supaya nantinya anjing-anjing liar yang tinggal di daerah sana itu nggak kehausan. Dan satu hal yang selalu disyukuri oleh Alan pada saat itu adalah apa yang dilakukan oleh Alan itu mendapatkan dukungan dari orang tuanya. Jadi pada saat itu Alan ini bertugas untuk membeli ikan pindang gitu kan ya. Kemudian orang tuanya ini menyediakan ya sedikit nasi lah untuk anjing-anjing liar tersebut. Dan kita harus bayangkan bahwa hal yang dilakukan oleh Alan pada saat itu terjadi selama bertahun-tahun. Jadi Alan bisa menyaksikan sendiri, bahkan dia hafal dengan anjing-anjing liar yang biasa mangkal di pemakaman tersebut. Dan pada waktu itu Alan sudah memiliki satu ciri khas khusus, yaitu sebuah siulan yang lumayan panjang yang akan dia keluarkan ketika dia memanggil anjing-anjing liar tadi di jam-jam makan. Dan biasanya Alan juga akan memberikan anjing-anjing tersebut makan sekitar 2 kali sehari. Jadi sekitar jam 10, jam 11 siang, kemudian sekitar jam 7 malam. Hingga kemudian di suatu hari ketika usianya Alan ini sudah menginjak sekitar 18 tahunan, pada saat itu ayahnya Alan, kita sebut saja namanya adalah Andi, itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu lumayan parah. Dan dalam kondisi tersebut memang mau tidak mau pada akhirnya Andi ini harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar yang pada saat itu ada di kota. Dan tentu saja secara otomatis pada saat itu ibunya Alan harus ikut mengantarkan dan menemani Andi di rumah sakit tersebut. Dan untuk mengefisiensikan biaya yang harus mereka keluarkan selama berada di kota, pada saat itu akhirnya Alan ini berinisiatif untuk bilang kepada ibunya bahwa nggak masalah kalau misalkan pada saat itu Alan tinggal saja sendirian di rumah. Jadi maksudnya biar sang ibu ini bisa fokus saja untuk dirinya sendiri, kemudian untuk penyembuhan ayahnya. Karena Alan sendiri sadar bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk sekedar makan atau hal-hal lainnya di kota itu kan nggak murah. Dan akhirnya keputusan tersebut memang diambil oleh ibunya Alan. Jadi pada saat itu deal, Alan ini tinggal sendirian di rumah mereka yang letaknya ada di tengah-tengah pemakaman. Sementara pada saat itu ibunya Alan beserta ayahnya itu ke kota, supaya ayahnya Alan ini bisa mendapatkan perawatan yang lebih maksimal. Dan kalau ditanyakan apakah pada saat ditinggal sendirian tersebut Alan ini merasa takut atau tidak, jawabannya sebenarnya biasa aja. Karena Alan bilang, dia memang sudah terbiasa dengan suasana yang ada di sekitar rumahnya. Meskipun pada saat itu ada beberapa teman-temannya Alan yang sempat memuji keberaniannya Alan karena dianggap sangat berani tinggal sendirian di dalam sebuah rumah di tengah-tengah pemakaman. Dan sampai di titik ini kita harus mulai ingat bahwa cerita yang akan kita dengarkan ke depan itu terjadi di rumahnya Alan tanpa ada orang tuanya Alan ya. Jadi orang tuanya Alan ini sudah pergi ke kota dan Alan ini sudah sendirian di rumahnya. Dan setelah beberapa hari setelah kepergian orang tuanya Alan ke kota, pada waktu itu Alan juga nggak terlalu ingat di hari apa. Tapi yang jelas pada saat itu Alan ini baru saja pulang dari rumah temannya. Jadi seperti biasa dia jalan pulang gitu kan ya, melewati jalanan setapak. Dan ketika dia sudah berada di tengah-tengah dari wilayah pemakaman tersebut, dari kejauhan Alan ini melihat seperti ada keramaian orang-orang yang sebagian besar dari mereka ini menggunakan pakaian serba hitam. Jadi pada saat itu Alan sudah langsung bisa menebak bahwa sepertinya memang sedang diadakan sebuah pemakaman di titik tempat di mana Alan sedang melihat. Dan tentu saja hal tersebut adalah sesuatu yang biasa bagi Alan, karena hampir setiap hari memang ada saja orang-orang yang dimakamkan di pemakaman tersebut. Jadi ketika Alan ini sudah melihat mereka dari kejauhan, pada saat itu ya sudah Alan melanjutkan langkahnya untuk kembali ke rumah. Dan yang harus kalian tahu bahwasanya posisi rumahnya Alan itu berada di tengah-tengah kan ya. Jadi dari setiap jendela yang ada di rumahnya Alan itu kita bisa melihat ke sekeliling dari area pemakaman tersebut. Jadi mau itu jendela dari ruang tengah, dari ruang belakang, dari ruang depan, itu kalau kita berdiri di depan jendela tersebut kemudian melihat pemandangan keluar, yang bisa kita lihat itu ya cuma makam-makam doang. Dan kebetulan ketika Alan ini masuk ke dalam rumahnya, dia berjalan menuju dapur karena memang pada saat itu dia ingin menyiapkan makanan untuk anjing-anjing liarnya. Pada waktu itu Alan ini berdiri di depan sebuah jendela yang kebetulan ada di bagian belakang dari rumahnya.
Dan dari jendela tersebut, Alan ini masih bisa melihat bahwa proses pemakaman yang sempat dia lihat tadi ketika dia jalan pulang, itu masih berlangsung. Bahkan ketika Alan ini keluar dari rumahnya untuk memberikan anjing-anjing liarnya itu makan, proses pemakaman yang tadi dia lihat itu masih belum selesai. Dan kalian harus tahu bahwasanya pada saat itu mungkin jam ini sudah menunjukkan sekitar jam 6 lewat. Karena memang langit di luar itu udah kelihatan lumayan gelap. Dan entah kenapa pada saat itu Alan cuma berinisiatif untuk sedikit membantu penerangan supaya tidak terlalu mempersulit orang-orang yang sedang melakukan pemakaman tersebut gitu kan ya. Akhirnya Alan ini mencoba untuk menyalakan lampu bagian luar yang letaknya itu ada di masing-masing sudut dari pagar rumahnya Alan. Jadi dia nyalakan lampu tersebut dan sinarnya memang lumayan membantu untuk menyinari area tempat di mana proses pemakaman tersebut terjadi. Dan kalian harus membayangkan situasinya ya. Saya ingin kalian mendapatkan gambaran dari situasinya. Ketika Alan ini sedang agak sedikit menunduk sambil menuangkan nasi yang ada di dalam mangkuk besarnya ke beberapa tempat makanan yang memang sudah dia sediakan. Nah, pada saat itu tiba-tiba saja Alan seperti mendengar ada suara langkah kaki seseorang yang seperti mendekat ke arahnya dia. Jadi otomatis pada saat itu Alan ini menoleh dong ke arah sumber suara. Dan pada saat itulah akhirnya Alan ini melihat sosok seorang pria yang sudah lumayan tua, memakai setelan jas berwarna hitam, kemudian memakai kacamata hitam juga, kemudian memakai topi yang modelnya itu kayak topi koboi, warnanya coklat tua. Kemudian pria itu betul-betul berjalan mendekat ke arah pagar rumahnya Alan. Dan ketika berjalan menghampiri Alan, karena pada saat itu Alan kan juga sedang menoleh ke arah dia, memang pria tua tersebut kelihatan sangat ramah. Jadi dia kayak memajang senyuman gitu kepada Alan. Dan mau nggak mau pada saat itu Alan juga membalas senyuman pria tadi. Meskipun rasanya memang masih sedikit aneh. Karena memang pada waktu itu Alan merasa dia tidak mengenal sama sekali tentang sosok pria tua tadi. Dan pada saat itu pria tua tadi seperti sengaja berdiri sambil menyandarkan tangannya gini di pagar kayu yang ada di depan halaman rumahnya Alan. Dan kalian harus ingat bahwasanya pada saat itu posisinya Alan kan sedang berdiri juga di dekat pagar karena dia lagi ngasih makan anjing-anjingnya kan. Jadi waktu itu posisi mereka ini sama-sama tidak jauh. Dan sambil memperhatikan apa yang Alan sedang lakukan, sambil tersenyum juga kan, pria tua tadi itu kemudian bertanyalah kepada Alan. Kurang lebihnya dia ngomong gini, "Itu anjing-anjing kamu, nak?" Kemudian Alan ini menjawab dengan cepat sambil kembali menuangkan nasi yang dia pegang ke tempat makan anjing-anjing liarnya. Kurang lebihnya Alan bilang, "Bukan pak, ini anjing-anjing liar yang tinggal di sekitar sini. Saya cuma ngasih mereka makan, karena kasihan mereka nggak punya tuan." Kemudian pria tua tersebut membalas ucapannya Alan dengan suara yang sangat pelan, tapi bisa didengar oleh Alan. Pria tua tersebut bilang, "Kamu ini orang yang baik ya." Dan yang bisa Alan lakukan untuk merespon pujian dari pria tua tadi hanya sekedar tersenyum kemudian menganggukkan kepala sambil sedikit malu-malu. Dan tak kenapa pada saat itu Alan ini seperti pengen aja gitu bertanya kepada sosok pria tua tadi tentang siapa yang sedang dimakamkan. Karena kelihatannya pria tua tersebut menjadi salah satu anggota keluarga atau anggota teman dari orang yang dimakamkan. Karena memang waktu itu dengan jelas Alan melihat bagaimana sosok pria tua tadi kan berjalan dari arah kerumunan beberapa orang yang saat itu sedang melakukan pemakaman kan. Dan ketika Alan sudah bertanya tentang hal tersebut, akhirnya pria tua tadi menjelaskan secara singkat bahwasanya orang yang sedang dimakamkan tersebut adalah seorang pria yang meninggal dunia karena sakit. Tapi yang jadi mirisnya pada saat itu adalah ketika pria tersebut meninggal dunia, anak-anaknya itu nggak ada di sisinya dia. Jadi sebenarnya orang yang meninggal dunia itu adalah orang yang mampu. Dia menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi, anak-anaknya menjadi orang yang berhasil semua di kota-kota besar. Tapi ketika kemudian ayahnya ini sakit sampai meninggal dunia, anak-anaknya ini belum ada yang memiliki waktu untuk menyempatkan diri datang, apalagi mengantarkan ayah mereka ke tempat peristirahatan yang terakhir. Jadi di hari tersebut orang-orang yang mengantarkan pria tua tersebut ke pemakaman itu adalah rata-rata karyawannya dia atau kolega-kolega yang dia kenal semasa hidupnya. Sama sekali nggak ada anak-anak dia yang nongol, yang muncul ke pemakaman tersebut. Dan Alan bilang ketika dia mendengarkan cerita tersebut, dia sempat melirik ke arah di mana proses pemakaman tersebut hampir selesai kan ya. Pada saat itu dia sempat merasa kasihan juga. Di dalam hatinya dia seperti bicara bahwa nggak semua ya ternyata orang yang mampu ini memiliki kehidupan yang bahagia sampai akhir. Tapi tidak lama kemudian ketika pada saat itu posisinya Alan sedang memandang ke area tempat di mana proses pemakaman tersebut sedang dilakukan, tiba-tiba saja Alan ini dikagetkan dengan tingkah aneh
yang ditunjukkan oleh beberapa anjing liarnya yang pada saat itu ada di sekitar halaman rumahnya Alan, yang waktu itu juga lagi ikutan makan. Jadi menurut Alan, tiba-tiba saja beberapa dari anjing-anjing liar yang pada saat itu awalnya terlihat tenang, menikmati makanan mereka, ketika mereka ini melihat ada sosok pria tua tadi berdiri di depan pagar rumahnya Alan dan ngobrol dengan Alan, anjing-anjing tersebut seperti memperlihatkan sikap defensifnya mereka. Kalian tahu kan kalau misalkan anjing sedang menunjukkan sikap defensifnya mereka akan menegakkan bulu-bulu yang ada di punggungnya mereka, kemudian mereka akan mengangkat bibir mereka sambil menggeram gitu kan, sambil nunjukin taringnya. Dan pada saat itu hal tersebutlah yang dilihat oleh Alan dari beberapa anjing-anjing yang ada di depannya. Bahkan pada saat itu beberapa di antara mereka ini sempat kayak menyalak gitu ke arah pria tua tadi. Dan sebenarnya waktu itu Alan sempat merasa tidak enak juga karena perilaku yang ditunjukkan oleh anjing-anjingnya seolah mereka ini memusuhi sosok pria tua yang sebenarnya dinilai baik oleh Alan. Tapi sebelum Alan ini sempat minta maaf, pada saat itu Alan justru melihat sosok pria tua tadi seperti tersenyum ke arah anjing-anjingnya Alan sambil menatap mereka gitu kan ya. Kemudian tanpa bicara apa-apa, tiba-tiba saja pria tua tersebut kayak berbalik badan, kemudian melangkah lagi untuk mendekati kerumunan dari orang-orang yang berada di dalam prosesi pemakaman yang pada saat itu sudah betul-betul hampir selesai. Dan setelah kejadian tersebut, Alan mengaku tidak terjadi sesuatu hal yang aneh menurut dia. Semuanya berjalan dengan normal. Dan memang setelah pria tua tadi kemudian pergi bersama rombongan yang lainnya, pada waktu itu anjing-anjing yang ada di halaman depan dari rumahnya Alan itu sudah kembali terlihat normal. Mereka kembali memakan makanannya, mereka terlihat kembali tenang. Jadi pada saat itu Alan berpikir, oh ya sudah, berarti memang tidak ada apa-apa. Tapi sekitar 1 hari berselang, pada saat itu lagi-lagi situasinya ketika Alan ini baru saja pulang dari rumah temannya. Pada saat itu mungkin sekitar jam 5 sore lebih sedikit. Seperti biasa juga Alan harus melewati jalanan setapak yang ada di tengah-tengah pemakaman tersebut sambil membawa senter kecilnya. Tiba-tiba saja ketika Alan ini sudah hampir sampai ke area rumah dia berada, pada saat itu cahaya senternya ini seperti menangkap ada sosok anjing berwarna hitam dengan mata coklat di bawah sebuah pohon, seperti sengaja menunggu kedatangannya Alan. Jadi ketika kemudian sinar senternya Alan ini kayak mengarah ke arah anjing hitam tersebut, anjing itu langsung menengok ke arahnya Alan. Tapi karena memang pada saat itu Alan sudah terbiasa untuk melihat ada anjing-anjing liar baru yang muncul di area pemakaman tersebut, jadi Alan ini nggak kepikiran yang macem-macem. Hanya saja memang pada waktu itu Alan ini agak sedikit ragu kalau misalkan anjing tersebut adalah anjing yang sengaja dibuang oleh orang lain. Karena memang waktu itu anjing hitam yang dia lihat itu kelihatan sehat, kelihatan bersih gitu, pokoknya kelihatan bagus. Dan satu hal yang harus kalian ketahui tentang bagaimana tempat tinggalnya Alan pada waktu itu adalah karena memang selama bertahun-tahun Alan dan orang tuanya ini kan sudah terbiasa untuk katakanlah menghidupi lah ya beberapa ekor anjing-anjing liar yang ada di sana. Kemudian di sekitar pemakaman itu juga tidak terlalu banyak tempat untuk bisa bernaung ketika hujan sedang deras atau ketika langit itu sedang panas-panasnya. Jadi pada saat itu Alan dan orang tuanya ini memutuskan untuk membuka area belakang dari bangunan rumah mereka. Jadi pintunya itu memang selalu dibuka oleh mereka supaya anjing-anjing liar tersebut bisa masuk ke sana, bisa kayak tidur-tiduran lah di sana ya ketika hari sedang panas atau sedang hujan. Jadi memang bagian yang selalu dikunci oleh Alan ketika dia sedang ada di rumah itu bagian pintu tengahnya saja. Dan di hari tersebut Alan bilang dia memang agak terlambat untuk memberikan jatah makan anjing-anjing liarnya karena memang dia pulang agak terlambat dari rumah temannya kan ya. Jadi ketika dia pulang, dia mandi dulu, barulah dia sempat memberikan makanan kepada anjing-anjing liar tersebut sekitar jam 7 malam. Dan setelah Alan ini sudah menyiapkan semua makanan yang harus dia berikan kepada anjing-anjing liarnya, pada waktu itu Alan keluar dari dalam rumah. Dan seperti biasa Alan akan berdiri di halaman depan rumahnya sambil bersiul lumayan panjang. Dan biasanya anjing-anjing liar yang sudah terbiasa diberi makan oleh Alan itu akan datang ketika suara siulan tersebut terdengar. Dan disinilah satu keanehan mulai terjadi. Menurut Alan, pada saat dia sedang menunduk, menuangkan nasi di dalam mangkuknya ke dalam kayak semacam tempat makan untuk anjing-anjing liar tersebut, tiba-tiba saja waktu itu Alan ini seperti mendengar ada suara laki-laki ya, suaranya pelan seperti berbisik tapi jelas sekali. Kurang lebihnya pada waktu itu suara yang didengar oleh Alan itu bilang seperti ini, "Alan, saya boleh nggak ikut makan?" Dan Alan bilang dia sempat kaget dan dia tersentak ketika dia mendengar suara tersebut. Dan Alan sendiri bilang di dalam ceritanya, dia tahu kalau misalkan apa yang dia ceritakan ini mungkin terdengar tidak masuk akal.
akal. Tapi itulah yang dia alami waktu itu. Dan pada saat itu Alan sempat celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri untuk mencari sumber suara yang dia dengar tadi. Apakah pada saat itu ada orang yang mungkin sedang lewat di depan rumahnya atau bagaimana? Tapi ketika dia mencari ke sana kemari sumber suara tersebut, dia sama sekali tidak menemukan apa-apa. Satu-satunya hal yang kemudian Alan lihat di malam tersebut tidak jauh dari area rumahnya adalah justru kemunculan sesosok anjing hitam bermata coklat yang sebelumnya sempat dia lihat tadi sore ketika Alan ini sedang berjalan pulang. Jadi pada saat itu kalau menurut Alan, dia melihat sosok anjing hitam tadi seperti sedang duduk gini di bawah sebuah pohon lagi yang pada saat itu memang jaraknya tidak terlalu jauh dari area pagar luar rumahnya Alan. Dan anjing tersebut duduknya dengan sangat tenang, menatap ke arah Alan. Dia sama sekali tidak terlihat menjulurkan lidahnya seperti anjing kebanyakan. Dan Alan bilang ketika dia sempat bertemu pandang beberapa saat dengan anjing tersebut, tiba-tiba saja Alan ini kayak, nggak mungkin. Karena memang secara jujur pada waktu itu Alan ini sempat berpikir gini, apakah suara yang saya dengar tadi berasal dari sosok anjing hitam tersebut? Tapi tentu saja pada waktu itu Alan tidak bisa mempercayai praduganya dia yang terdengar konyol. Jadi pada waktu itu Alan hanya berpikir bahwa sepertinya saya salah dengar dan nggak mungkin kalau misalkan seekor anjing itu bisa bicara. Dan pada saat itulah Alan bilang bahwa dia sempat merasa kayak kasihan ketika dia melihat bagaimana ekspresi yang ditunjukkan oleh anjing hitam tadi. Karena memang anjing hitam tersebut seperti memberikan sebuah pandangan yang penuh dengan simpati. Dan nggak tahu kenapa pada saat itu Alan ini berpikir, mungkin anjing tersebut kelaparan, mungkin dari siang dia nggak makan, mungkin dari siang dia kesasar di sini. Jadilah pada saat itu Alan ini seperti berinisiatif untuk memberikan isyarat kepada anjing tadi. Dia begini sama anjing tersebut, dengan maksud supaya anjing itu mau datang ke halaman rumahnya dan ikut gabung sama anjing-anjing lainnya, makan. Dan hal tersebutlah memang yang pada akhirnya dilakukan oleh anjing hitam tersebut. Dia seperti berjalan cepat, kemudian melompati pagar rumahnya Alan. Karena memang pada saat itu pagar rumahnya Alan itu tidak terlalu tinggi. Jadi tingginya itu sekitar pinggang orang dewasa doang dan terbuat dari kayu. Tapi anehnya, ketika anjing hitam tersebut sudah masuk ke area wilayah halaman depan dari rumahnya Alan, bergabung dengan beberapa anjing liar lainnya yang pada saat itu sedang makan, ketika anjing hitam tersebut sedang menempelkan hidungnya ke sebuah tempat makanan gitulah ya, dia mau makan gitu. Nah, pada saat itulah Alan mulai menyadari keganjilan yang ditunjukkan oleh beberapa anjing-anjing liar yang ada di sekitarnya. Jadi pada saat itu beberapa anjing-anjing liar yang sedang asyik makan dengan sangat tenang gitu kan, tiba-tiba saja kembali bersikap defensif ketika dia melihat anjing hitam tersebut bergabung bersama mereka. Jadi bulu-bulu yang mereka miliki di bagian punggung itu seperti berdiri, kemudian mereka ini seperti menyeringai, memperlihatkan taring mereka sambil menggeram, kayak seolah-olah menganggap bahwa anjing hitam tadi itu sebagai sebuah ancaman. Dan lebih dari itu semua, bahkan beberapa di antara anjing-anjing liar yang pada saat itu bersikap defensif, itu memutuskan untuk pergi menjauh. Dan tentu saja pada saat itu Alan sempat merasa aneh, karena dia hampir tidak pernah melihat suasana makan yang cukup menegangkan seperti itu di antara anjing-anjing liarnya. Karena biasanya menurut Alan, meskipun ada anjing-anjing baru yang kemudian bergabung dengan mereka gitu kan ya, makan gitu, biasanya mereka ini sama sekali tidak pernah menunjukkan sikap defensif seperti itu. Mereka kayak chill aja gitu, nyantai. Tapi nggak tahu kenapa dengan anjing hitam tadi, itu suasananya seperti berbeda. Tapi pada saat itu Alan masih berpikir bahwa sepertinya anjing hitam tadi memiliki sifat alpha, salah satu sifat yang tidak terlalu disukai oleh anjing-anjing lainnya yang ada di sekitar dia. Jadi ya sudahlah, pada saat itu Alan nggak mau terlalu ambil pusing. Ibaratnya anjing-anjing yang memang masih mau bertahan di sana untuk makan, ya silakan makan. Kemudian untuk beberapa anjing-anjing yang memutuskan untuk kabur dari sana, ya nanti juga mereka akan balik lagi kalau misalkan mereka ini ngerasa lapar. Dan sampai di titik ini Alan bilang bahwa beberapa hari kemudian Alan ini mendapatkan kabar dari sang ibu yang mengatakan bahwa sepertinya ayahnya Alan ini harus mendapatkan perawatan yang jauh lebih lama di rumah sakit tersebut. Karena memang penyakit yang diderita oleh ayahnya Alan ini lumayan berat. Dan karena biaya perawatan tersebut memang di-cover oleh pihak perangkat desa yang ada di sana, pada akhirnya Alan dan ibunya Alan ini memutuskan untuk ya sudah, kita manfaatkan saja bantuan tersebut semaksimal mungkin. Sampai kalau bisa benar-benar ayahnya Alan ini sembuh. Meskipun mungkin pada saat itu memang untuk sampai ke taraf sembuh itu memerlukan waktu yang lumayan panjang.
Jadi otomatis pada saat itu memang Alan ini kembali harus tinggal di rumahnya sendirian dalam waktu yang memang belum bisa ditentukan oleh ibunya Alan. Dan begitulah Alan bilang di dalam kesehariannya ketika dia tinggal di rumah itu sendirian gitu ya. Dia merawat anjing-anjing liar yang ada di sana. Kejadian tersebut terus berulang. Setiap kali Alan ini memberikan makan kepada anjing-anjing liarnya, kemudian anjing hitam tersebut terlihat datang kemudian bergabung, maka anjing-anjing lain yang pada saat itu ada di situ, itu akan kocar-kacir kabur begitu saja sambil menampakkan sikap defensifnya mereka. Dan hal tersebutlah yang pada akhirnya membuat Alan ini berinisiatif untuk memisahkan tempat makan dari anjing hitam tersebut dengan anjing-anjing liar yang lainnya. Jadi waktu itu Alan akan memberikan anjing hitam tersebut makan terlebih dahulu di bagian belakang dari rumahnya. Barulah ketika anjing hitam tersebut sedang makan, Alan ini akan keluar, dia akan bersiul memanggil anjing-anjing liar lainnya supaya mau makan di area bagian depan halaman rumahnya Alan. Jadi terpisah tuh. Dan memang pada saat itu cara yang dilakukan oleh Alan untuk sementara memang berhasil. Tapi terlepas dari ketakutan yang ditunjukkan oleh anjing-anjing liar lainnya terhadap sosok anjing hitam tersebut, sebetulnya Alan menilai bahwa sepertinya anjing hitam itu nggak nakal kok. Alan sama sekali tidak pernah melihat anjing tersebut seperti mengintimidasi anjing-anjing yang lainnya. Setiap kali dia berjalan, dia melewati anjing-anjing liar yang pada saat itu ada di wilayah pemakaman tersebut, dia terlihat tenang. Dia nggak pernah nengok ke kanan, nengok ke kiri, apalagi ngeganggu mereka. Itulah kenapa Alan ini masih merasa aneh. Kenapa anjing-anjing liar yang ada di sekitar situ kayak ngerasa terganggu dengan kemunculan anjing hitam tersebut. Dan satu hal yang tidak pernah bisa Alan lupakan adalah ada beberapa momen yang tertangkap oleh matanya Alan pada waktu itu. Ketika misalkan sosok anjing hitam ini lagi duduk gitu ya, di dekat Alan yang pada saat itu misalkan sedang melakukan aktivitas apa gitu ya. Kemudian ada beberapa anjing liar yang kebetulan lewat gitu untuk mendekati Alan juga karena penasaran dengan apa yang Alan lakukan. Dan secara tidak sengaja mereka ini kayak kaget ketika melihat ada anjing hitam tadi itu sedang ada di dekat Alannya juga. Maka biasanya anjing-anjing liar tersebut akan menggonggong ke arah anjing hitam tadi. Dan seperti yang Alan bilang, sikap atau respon yang ditunjukkan oleh anjing hitam tersebut kayak biasa aja, dia tenang aja. Bahkan dalam beberapa kesempatan pada saat itu Alan sempat melihat bagaimana anjing hitam tadi seperti memberikan side eye gitu kepada anjing-anjing yang sedang menggonggong ke arahnya. Dan biasanya Alan akan tertawa ketika dia melihat hal tersebut. Dan semenjak itu Alan mengaku bahwa memang sosok anjing hitam tersebut seperti selalu muncul di sekitarnya Alan setiap kali Alan ini sedang melakukan aktivitas di area pemakaman tersebut. Jadi satu hal yang harus kalian ketahui bahwasanya dalam satu minggu, misalkan ada beberapa hari ketika Alan ini sedang tidak sibuk gitu ya dengan kegiatan dia, ketika dia sedang tidak main dengan teman-temannya di luar sana. Pada saat itu kan memang posisinya Alan ini sudah tidak bersekolah, dia sudah lulus. Nah, untuk mengisi waktu luangnya, Alan ini memang biasanya akan membersihkan makam-makam yang pada saat itu ada di sekitar rumahnya. Jadi biasanya Alan ini akan mencabuti rumput-rumput di sekitar makam yang menurut dia pada saat itu terlihat usang, yang terlihat tidak terurus oleh keluarganya. Kemudian dia juga sering menyapu daun-daun kering yang ada di sekitar makam-makam tersebut. Pokoknya dia ngebersihin lah segala sesuatu yang ada di sana. Dan setiap kali sedang melakukan hal tersebut, tiba-tiba saja dia seperti melihat ada sosok anjing hitam tadi ada di dekatnya dia. Dan biasanya anjing tersebut akan selalu menemani Alan dari awal mula dia memulai kegiatan tersebut sampai Alan ini selesai masuk ke dalam rumahnya, kemudian bebersih badan. Bahkan terkadang anjing hitam tersebut juga sering menemani Alan ketika dia sedang merasa kesepian di rumah tersebut. Karena memang sebagian besar dari anjing-anjing liar yang biasanya diberikan makan oleh Alan itu akan pergi begitu saja ketika mereka ini sudah selesai makan. Tapi anjing hitam tersebut berbeda. Dia akan selalu ada di dekatnya Alan. Kayak nggak tahu dari mana asalnya gitu, tiba-tiba dia ada di sana aja gitu. Dan hal tersebutlah yang pada akhirnya membuat Alan ini seperti merasa nyaman dengan keberadaan anjing hitam itu. Dan pernah di suatu hari ketika sedang hujan deras, pada saat itu posisinya Alan ini masih sendirian loh di rumahnya. Nah, waktu itu listrik di rumahnya itu mati. Jadi suasana masih gelap tuh. Dan pada saat itu Alan sempat merasa panik. Karena memang dia tidak pernah bertanya kepada ibunya di mana posisi lilin itu disimpan. Jadi pada saat itu dia betul-betul kehilangan pencahayaan ketika dia sedang berada di dalam rumahnya. Dia berusaha untuk ngegratak ke sana ke sini gitu kan, mencari apa yang sedang dia cari. Karena memang pada saat itu dia sendiri juga tidak memiliki ponsel.
Jadi dia tidak bisa menggunakan cahaya yang berasal dari ponselnya untuk menerangi area sekitarnya dia. Dan pada saat itulah Alan bilang tiba-tiba saja dia mendengar seperti ada suara seekor anjing yang sedang menggaruk-garukkan tangannya di area pintu tengah rumahnya Alan. Karena kalian harus ingat bahwa bagian belakang rumahnya Alan itu kan memang dibiarkan terbuka kan untuk tempat anjing-anjing bernaung ketika hujan atau panas. Dan gak tahu kenapa pada saat dia mendengar suara tersebut, Alan ini langsung kepikiran dengan sosok anjing hitam tadi. Dan Alan ini langsung merasa tenang. Alan berjalan secepat mungkin ke arah pintu tengah dari rumahnya. Dan benar saja ketika dia membuka pintu tersebut, Alan kemudian melihat sosok anjing hitam yang biasa menemaninya itu ada di sana. Jadi seolah-olah anjing hitam tersebut pada waktu itu memang sengaja datang untuk menemani Alan. Dan ketika Alan ini sudah bertemu dengan anjing hitam tadi, Alan ini sampai lupa tujuannya untuk mencari korek atau mencari lilin. Karena pada saat itu dia dan anjing hitam tadi langsung menuju ke bagian tengah dari ruangan rumah tersebut. Kemudian mereka ini kayak membaringkan badan di atas karpet yang memang digelar di tengah-tengah ruangan tadi. Hingga pada akhirnya Alan ini tertidur di sana sampai keesokan harinya. Dan ketika dia terbangun, pada saat itu anjing hitam tadi itu lagi tidur di sebelahnya dia. Jadi memang betul-betul semalaman itu anjing hitam tadi itu nemenin dia. Dan semenjak saat itu, Alan bilang bahwa anjing hitam tersebut mulai memiliki tempat tersendiri di dalam hatinya. Dia sayang dengan semua anjing liar yang selama ini dia beri makan. Tapi nggak tahu kenapa pada waktu itu, kayak kadar sayangnya dia terhadap anjing hitam tadi itu agak sedikit lebih banyak. Dan karena hal tersebutlah pada akhirnya Alan ini memutuskan untuk memberikan nama anjing hitam tersebut dengan panggilan Pippo. Jadi P-I-P-P-O. Dan Alan bilang ketika dia sudah memberikan anjing tersebut nama gitu kan ya, dia semakin dekat dengan anjing tersebut. Jadi kayak ada semacam bonding di antara mereka. Dan pada saat itulah memang anjing hitam tersebut dibiarkan oleh Alan untuk masuk ke bagian tengah rumahnya. Jadi untuk menemani Alan. Dan memang biasanya Pippo ini akan lebih senang untuk tidur merebahkan badannya di atas karpet yang ada di ruangan tengah. Jadi ketika Alan ini tidur di dalam kamarnya, dia sengaja membuka pintu supaya dari arah ranjangnya ketika dia tidur, dia ini bisa sesekali ngelihat ke arah Pippo yang ada di tengah-tengah ruangan. Tapi seiring berjalannya waktu pada saat itu, Alan ini bilang, meskipun dia selalu merasa tenang ketika Pippo ini ada di dekat dia, nemenin dia dalam segala situasi gitu kan ya. Tapi pada saat itu juga Alan ini seperti merasa bahwa Pippo ini kayak lumayan berbeda dengan anjing-anjing biasanya. Jadi dari cara Pippo ini bersikap, dari cara gerak-geriknya Pippo, bahkan dari bagaimana Pippo ini menunjukkan ekspresi wajahnya, Alan ini merasa Pippo ini seperti memiliki nyawa lain gitu, bukan seperti seekor anjing. Kemudian pernah ada satu kejadian yang Alan sendiri juga tidak tahu apakah kejadian tersebut memiliki hubungan secara langsung dengan Pippo atau tidak. Tapi yang jelas pada waktu itu, pernah di suatu hari, Alan ini posisinya sedang menggali sebuah lubang di depan pagar dari halaman rumahnya. Jadi pada saat itu Alan menggali lubang tersebut untuk menanam sebuah pohon yang bibitnya memang dia dapatkan dari salah satu temannya. Dan tentu saja ketika sedang menggali lubang tersebut, Pippo ini akan selalu menemani Alan kan? Dan kalian harus ingat bahwa pada saat itu tidak ada satupun orang yang berada di sekitarnya Alan, tidak ada anjing-anjing liar lain juga yang sedang menemani Alan di sana. Jadi betul-betul di sana itu cuma ada Alan dan juga Pippo doang. Dan ketika Alan ini sedang fokus untuk menggali lubang tersebut, tiba-tiba saja Alan ini kembali mendengar bisikan suara seorang laki-laki yang sebenarnya pelan, tapi seperti jelas gitu di telinganya Alan. Dan kurang lebih suara tersebut seperti bilang begini, "Alan, ini saya. Lihat kemari. Ini saya." Dan tentu saja pada saat itu Alan kembali terkejut. Dia celingak-celinguk ke sana kemari. Karena pada saat itu dia yakin suara yang dia dengar itu nggak terlalu jauh sumbernya. Tapi satu hal yang kemudian Alan sadari pada saat itu adalah tidak ada orang lain yang ada di dekat dia waktu itu. Satu-satunya hal yang dia lihat sedang ada di sana menatap ke arah dia itu adalah Pippo. Jadi pada saat itu Pippo ini sedang duduk seperti biasa dengan sikap tenangnya, dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari posisi di mana Alan ini sedang menggali lubang. Dan ketika Alan ini sedang menoleh ke arah Pippo, kebetulan pada saat itu Pippo juga sedang menatap ke arahnya Alan. Jadi pada saat itu sempat terjadi kontak mata di antara mereka berdua. Dan gak tahu kenapa pada saat itu Alan bilang dia mulai merasa merinding ketika dia benar-benar memperhatikan bagaimana sorot matanya Pippo yang pada saat itu ditujukan ke arahnya.
Tapi sekali lagi pada saat itu Alan berusaha untuk menabok pipinya sendiri sambil bilang, enggak mungkin, karena hal tersebut adalah hal yang gila. Karena sekali lagi pada saat itu Alan sempat berpikir bahwa suara tersebut berasal dari Pippo. Dan setelah kejadian tersebut, mungkin selang beberapa waktu kemudian, Alan juga tidak terlalu ingat berapa hari gitu kan berselangnya, karena memang waktu itu dia tidak terlalu memperhatikan hari-hari yang berlalu di sekitar dia. Kembali terjadi sesuatu yang membuat Alan ini kayak merasa lumayan merinding dengan keberadaannya Pippo. Jadi pada saat itu di suatu malam, ketika Alan ini sedang tidur dengan sangat pulas di dalam kamarnya, tiba-tiba saja pada saat itu Alan seperti merasa ada seseorang yang berbisik di telinganya. Lagi-lagi itu adalah suara seorang pria yang kurang lebihnya pada waktu itu bilang, "Alan, kamu belum mengunci pintu depan. Bangun, kamu belum mengunci pintu depan." Dan mendengar suara yang berbisik di telinganya, pada saat itu Alan langsung terbangun dari tidurnya. Dia langsung duduk, dia celingak-celinguk ke sana kemari dan kembali tidak menemukan apa-apa. Dan satu-satunya yang dia lihat pada waktu itu adalah sosok Pippo sedang duduk di atas karpet di ruangan tengah dari rumahnya Alan. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa Alan ini selalu membuka pintu kamarnya setiap kali dia tidur. Tapi di malam itu nggak tahu kenapa ketika dia justru bisa langsung melihat sosok Pippo duduk di atas karpet tersebut, hal itu justru membuat Alan ini langsung ngerasa merinding. Karena pada saat itu nggak tahu kenapa Alan ini kayak ngerasa sorot matanya Pippo tuh kayak langsung nuju ke arah dia. Kayak seolah-olah yang ngomong tadi itu ya memang betul-betul Pippo. Dan berusaha untuk tidak mengacaukan perasaannya sejenak, pada saat itu Alan langsung bergegas menuju pintu depan. Dan betul saja pada waktu itu dia belum mengunci pintu tersebut. Alan pada saat itu mengaku mungkin dia sedang kelelahan gitu kan ya, karena memang banyak kerjaan yang baru saja dia lakukan. Ketika dia pulang, selesai bebersih, dia langsung ketiduran di kamarnya tanpa sempat mengunci pintu dari rumah tersebut. Dan Alan bilang ketika dia selesai mengunci semua pintu jendela yang ada di rumahnya, pada waktu itu Alan ini kembali berjalan untuk menghampiri Pippo yang waktu itu masih duduk di area karpet di ruangan tengah. Dan sebenarnya tujuan awal dari Alan pada saat itu menghampiri Pippo adalah untuk mengusap kepalanya Pippo. Karena nggak tahu kenapa pada saat itu Alan ini selalu kayak ngerasa gemes gitu kalau ngelihat Pippo. Apalagi matanya itu bagus, warnanya itu coklat muda. Tapi di titik inilah Alan bilang, terserah orang mau percaya atau tidak dengan ceritanya dia. Tapi ketika dia berjalan, dia mulai mendekati posisi di mana Pippo ini sedang duduk. Pada saat itu dengan mata kepalanya sendiri, Alan melihat bagaimana Pippo itu menyunggingkan sebuah senyuman. Jadi kalian bayangkan seekor anjing senyum gitu kepada Alan. Mungkin itu adalah sesuatu hal yang biasa bagi kalian pencinta anjing gitu, yang biasa melihara anjing. Tapi nggak tahu kenapa, kata Alan, dia ngerasa senyuman Pippo itu beda. Dia juga biasa kok ngelihat anjing-anjing liar gitu kan, yang mungkin nggak sengaja mengangkat bibirnya seolah-olah dia sedang tersenyum. Tapi apa yang dilakukan oleh Pippo malam itu kayak, ya itu adalah senyuman yang seperti biasa dilakukan oleh seorang manusia kepada manusia lainnya. Kalian paham nggak? Dan karena menurut Alan itu adalah sesuatu yang creepy, pada akhirnya Alan ini lari masuk ke dalam kamarnya. Dan untuk malam itu, dia sengaja menutup pintu kamarnya. Karena pada saat itu dia sendiri ngerasa takut untuk kembali melihat sosok Pippo ada di dekatnya. Dan Alan bilang semenjak kejadian tersebut, Alan ini semakin merasa bahwa Pippo adalah anjing yang berbeda. Sorot matanya berbeda. Setiap kali Pippo ini ada di dekatnya Alan mulai merasa bahwa dia sedang ditemani oleh seseorang, bukan oleh seekor anjing. Alan juga bingung menjelaskannya seperti apa, tapi yang jelas itulah yang dia rasakan pada waktu itu. Jadi Alan sendiri juga bingung harus bersikap seperti apa ketika dia bertemu dengan Pippo. Di satu sisi dia kayak ngerasa takut, parno gitu ya, dengan sikap yang ditunjukkan oleh Pippo. Tapi di sisi lain dia juga ngerasa sayang gitu sama Pippo, karena selama ini yang selalu nemenin dia itu adalah Pippo. Dan menurut informasi yang Alan berikan, selama orang tuanya ini ada di kota gitu, ibunya ini akan selalu datang untuk menjenguk dia sekitar seminggu sekali atau paling tidak 2 minggu sekali. Tapi memang ketika datang untuk menjenguk, ibunya ini tidak pernah menginap karena di rumah sakit ayahnya ini nggak ada yang nemenin. Jadi biasanya ketika datang, ibunya Alan ini akan berada di rumah tersebut sekitar beberapa jam saja. Tapi anehnya adalah satu fakta yang kemudian Alan sadari. Setiap kali sang ibu ini datang untuk menjenguk dia, Alan ini pasti tidak bisa melihat keberadaan Pippo di sekitar rumah tersebut. Jadi Pippo itu kayak hilang begitu aja, kayak nggak muncul sama sekali. Betul-betul dari ketika ibunya Alan ini datang sampai kemudian ibunya Alan ini pergi lagi dari sana. Dan biasanya selang beberapa jam ketika ibunya Alan ini sudah pergi dari rumah tersebut dan kembali ke kota, maka Pippo ini baru akan memunculkan batang hidungnya lagi di depannya Alan.
Padahal waktu itu sebetulnya Alan ini sempat ingin memperkenalkan sosok Pippo kepada ibunya sebagai peliharaannya Alan. Tapi hal tersebut memang tidak sempat dilakukan oleh Alan sama sekali. Dan seiring berjalannya waktu, ada beberapa hal yang kemudian baru disadari oleh Alan. Setiap kali dia tidur, biasanya dia ini akan ngerasa kayak kepengen buang air kecil gitu kan ya ketika malam. Dan kebanyakan itu jam-jamnya sekitar dini hari. Dan ketika Alan ini terbangun dari tidurnya, dia ingin berjalan menuju kamar mandi. Biasanya dalam beberapa kesempatan, nggak setiap hari juga ya. Ingat, tidak setiap hari. Jadi cuma ya beberapa kali kesempatan aja lah dalam 1 minggu katakan. Nah, pada saat itu Alan ini seperti pernah mendengar suara langkah kaki sesuatu yang seperti sedang berjalan di koridor di depan kamarnya Alan. Jadi ini kamarnya Alan. Nah, di depan kamarnya Alan ini seperti ada sebuah koridor panjang. Dan kamar mandi yang sedang dituju oleh Alan itu letaknya ada di bagian seberang dari kamarnya Alan. Jadi otomatis pada saat itu dia harus melewati koridor tersebut kan. Dan Alan yakin benar bahwasannya suara yang dia dengar pada waktu itu bukan suara langkah kaki manusia yang sedang menggunakan sepatu atau sendal atau sedang telanjang kaki. Tidak. Karena suaranya berbeda. Alan juga bingung untuk menjelaskan seperti apa suara yang dia dengar. Tapi satu hal yang dia praktekkan ketika kami sempat bertemu untuk membahas tentang cerita ini adalah kurang lebih suara yang dia dengar pada waktu itu sedang melangkah di koridor rumahnya adalah suara seperti ini. Jadi seperti ada suara ketukan kukunya, bukan suara langkah kaki orang. Dan karena memang pada saat itu rumah yang dimiliki oleh Alan dan keluarganya itu merupakan rumah sederhana yang bagian dinding dan juga lantainya itu masih terbuat dari kayu, otomatis suara sesuatu yang sedang melangkah di atas lantai kayu tersebut bisa terdengar lebih jelas oleh Alan. Dan di dalam beberapa kesempatan tersebut sebenarnya Alan ini sudah sempat memberanikan diri untuk beberapa kali berusaha mengintip sebenarnya sumber suara tersebut berasal dari apa. Karena dia juga ngerasa parno dong, takutnya ada orang iseng atau orang jahat yang masuk ke dalam rumahnya. Tapi setiap kali Alan berusaha untuk mengintip gitu kan ya dari balik pintu kamarnya, dia buka sedikit gitu. Satu-satunya hal yang bisa Alan lihat pada saat itu adalah sosok Pippo yang sedang duduk di atas karpet yang ada di ruangan tengah. Jadi ruangan tengah tersebut seperti berbatasan langsung dengan koridor di depan kamarnya Alan. Dan Alan mulai berpikir, sekali, 2 kali, oke lah, mungkin itu adalah sebuah kebetulan. Tapi ketika hal tersebut terjadi sebanyak 4 kali, 5 kali, setiap kali Alan ini berusaha untuk mengintip, satu-satunya hal yang dia lihat hanyalah sosok Pippo yang sedang berdiri di atas karpet sambil memandang ke arah Alan, seolah tahu kalau misalkan pada saat itu Alan sedang mengintip dari pintu tersebut. Pada saat itulah Alan ini kembali merasa semakin parno dengan keberadaannya Pippo. Pippo ini sebenarnya apa sih? Dan karena merasa penasaran, pada akhirnya waktu itu Alan ini memiliki sebuah rencana bahwa dia tidak akan tidur sampai pagi karena dia betul-betul ingin memergoki suara apa yang selama ini sering dia dengar di dalam rumahnya. Dan apa yang direncanakan oleh Alan ini bukanlah sesuatu yang mudah karena pada saat itu dia harus sampai tidak tidur selama 3 hari berturut-turut. Jadi dia kayak nunggu gitu sampai dini hari lewat dan baru tertidur ketika mau subuh demi menunggu suara tersebut kembali muncul. Hingga akhirnya di hari yang ketiga, suara yang ditunggu-tunggu oleh Alan tersebut terdengar juga. Jadi ketika Alan ini sedang berbaring di atas kasurnya gitu kan, dia lagi selimutan sambil harap-harap cemas supaya suara tersebut kembali bisa dia dengar. Pada akhirnya memang waktu itu suara itu bisa dia dengar dari arah koridor luar kamarnya. Dan seperti biasa suara tersebut terdengar seperti gitu. Dan karena memang pada saat itu Alan sudah berniat ingin memergoki suara tersebut secara langsung, jadi nggak pakai ala-ala ngintip dulu atau gimana gitu kan. Dan ketika Alan sudah mendengar suara tersebut, dia langsung turun dari atas ranjangnya, dia berjalan cepat menuju pintu kamarnya, dan tanpa aba-aba, dia langsung membuka pintu kamar tersebut. Memberanikan dirinya sendiri, pada saat itu Alan bilang dia sempat berjalan sekitar 3 atau 4 langkah gitu keluar dari depan pintu kamarnya yang terbuka waktu itu. Hal pertama yang dia lakukan adalah menoleh ke arah kiri. Dan pada saat itu dia tidak menemukan apa-apa. Tapi ketika kemudian Alan ini menengok ke arah kanan, pada saat itulah Alan seperti kehilangan seluruh tenaga yang ada di dalam badannya. Dia langsung jatuh terjungkal di atas lantai dengan jantung yang berdebar-debar. Dan kalian mau tahu apa yang dilihat oleh Alan pada saat itu? Jadi kata Alan, pada saat itu dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Pippo, anjing yang selama ini menemani dia, itu sedang berjalan seperti manusia
literally seperti manusia ya, dengan 2 kaki gitu. Tapi karena Pipo adalah anjing bentuknya, pada waktu itu Pipo nampak berjalan menggunakan 2 kaki belakangnya. Sementara 2 kaki depannya itu seperti melipat di dada. Dan pada waktu itu Alan melihat Pipo berjalan sambil menatap ke arah luar dari jendela yang waktu itu ada di ruangan tengah. Jadi untuk sesaat waktu itu Pipo seperti tidak menyadari kalau Alan sudah memergoki dia. Dan kejadiannya sangat cepat, kata Alan, ketika kemudian Alan jatuh, kan ada suaranya tuh, gedebuk gitu. Nah, pada saat itulah akhirnya Pipo ini kayak menoleh ke arah Alan. Dan pada waktu itulah Alan bisa melihat dengan jelas bagaimana Pipo ini menunjukkan ekspresi shocknya dia ketika dia tahu kalau misalkan pada saat itu Alan sudah melihat apa yang sedang Pipo lakukan. Dan saking takutnya Alan bilang pada waktu itu dia sempat ingin teriak tapi suaranya nggak bisa keluar. Dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan pada saat itu adalah menarik badannya gitu yang masih dalam posisi kayak terduduk di atas lantai untuk agak menjauh dari posisi di mana Pipo ini berdiri dengan posisi yang sama sambil memandang ke arahnya Alan. Dan kata Alan, di dalam proses yang sulit untuk dijelaskan oleh logika pada waktu itu, akhirnya Alan ini melihat bagaimana Pipo seperti snap gitu kan ya. Akhirnya dia membalikkan badan dan dia berlari keluar dari ruangan tersebut ya. Dia lari keluar dari pintu belakang rumahnya Alan, masih dalam kondisi dia berdiri dengan 2 kaki belakangnya. Jadi dia lari kayak manusia. Dan Alan waktu itu mendengar bagaimana suara pintu tiba-tiba gedebak, gedebuk, gedebak, gedebuk gitu. Dan dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki oleh Alan, pada saat itu Alan ini berusaha untuk merambat di dinding. Karena waktu itu dia ingin melihat kepergiannya Pipo melalui jendela yang ada di dekatnya. Jadi jendela yang ada di ruangan tengah itu ya. Dan dari sanalah akhirnya Alan bilang dia bisa melihat bagaimana sosoknya Pipo ini berlari menjauh dari area halaman rumahnya Alan. Tapi ketika sudah berada di area luar rumah tersebut, Alan bilang waktu itu Pipo sudah berlari dalam posisi seperti anjing biasanya. Jadi menggunakan 4 kakinya. Dan kata Alan pada waktu itu dia sudah tidak bisa menerjemahkan seperti apa perasaan yang dia rasakan waktu itu. Karena di satu sisi dia ngerasa takut. Karena dia nggak bisa menebak Pipo itu sebetulnya apa. Kok bisa dia ngelihat Pipo dalam kondisi seperti itu. Tapi di sisi lain dia juga ngerasa sedih. Karena dia tahu mungkin setelah hari itu dia nggak akan bisa ngelihat Pipo lagi. Dan kata Alan ketika kemudian Pipo ini melarikan diri dari rumahnya, Pipo ini sempat berhenti sebentar di satu titik di persimpangan jalan setapak yang ada di tengah-tengah pemakaman gitu ya, yang terlihat dari jendela tempat di mana Alan ini berdiri memperhatikan. Pada saat itu kata Alan, Pipo berdiri kayak di bawah sebuah tiang lampu bohlam yang digantung. Jadi Alan bisa melihat dengan jelas bagaimana pada saat itu Pipo sempat menoleh ke arah jendela tempat di mana Alan ini sedang memperhatikan dia. Dan untuk beberapa saat mereka berdua ini kayak saling memandang satu sama lain. Dan Alan bersumpah pada waktu itu hatinya betul-betul ngerasa sakit karena nggak tahu kenapa dia kayak ngerasa sorot matanya Pipo itu menampakkan kesedihan. Kayak seolah-olah Pipo ini mengucapkan selamat tinggal gitu sama Alan. Dan tidak lama setelahnya Pipo benar-benar melanjutkan langkahnya, dia kabur dari area pemakaman tersebut dan tidak lagi terlihat oleh pandangannya Alan. Dan pada saat itulah kata Alan dia nangis terseduh-seduh di depan jendela. Karena satu hal yang dia sesali pada saat itu adalah kenapa dia harus memergoki Pipo. Karena sebetulnya, terlepas dari apakah sosok Pipo itu adalah benar-benar anjing atau bukan, tapi Alan ini udah sayang gitu sama Pipo. Karena selama ini yang nemenin dia dalam proses-proses nggak enak di rumah tersebut adalah Pipo. Jadi ketika kemudian Pipo ini pergi, Alan ini kayak ngerasa nyesel, dia ngerasa betul-betul sedih. Alan bilang bahwa dia tidak pernah tahu Pipo itu sebenarnya apa. Kemudian apa tujuan Pipo datang ke dalam kehidupannya Alan. Karena memang semenjak kejadian tersebut, Pipo sama sekali tidak pernah lagi memunculkan dirinya di hadapan Alan. Alan sama sekali tidak pernah ketemu dengan Pipo lagi. Meskipun pada saat itu Alan ini sempat beberapa kali berusaha untuk mencari keberadaannya Pipo di area sekitar tempat dia tinggal. Dia berusaha untuk memanggil Pipo, Pipo. Tapi tidak pernah sekalipun Pipo ini memunculkan dirinya lagi di hadapannya Alan. Dan sampai kemudian ketika orang tuanya Alan ini kembali ke rumah mereka, kondisi ayahnya Alan ini sudah kembali ya lumayan membaik gitulah ya. Sampai pada saat itu Alan juga tidak pernah lagi bertemu dengan Pipo. Banyak anjing-anjing baru yang datang dan pergi di area wilayah pemakaman tersebut dan terus diberikan makan oleh Alan. Tapi selama itu pula Alan tidak pernah lagi melihat ada sosok anjing yang mirip dengan Pipo. Dan satu-satunya hal yang pernah
Alan alami berhubungan dengan sosok Pippo adalah sebuah mimpi. Dan mimpi tersebut Alan alami ketika usianya Alan ini sekitar 20 tahunan. Jadi jaraknya itu sekitar setahun setengahan dari kepergiannya Pippo waktu itu. Dan di dalam mimpinya Alan, pada waktu itu Alan seperti sedang berjalan di tengah-tengah pemakaman tempat dia tinggal. Nah, pada saat itu kemudian Alan ini seperti mendengar ada suara anjing yang "wing, wing, wing" gitu. Dan nggak tahu kenapa pada waktu itu Alan seperti berpikir, ini pasti Pippo, ini Pippo. Jadi pada saat itu Alan ini kayak berusaha mencari ke sana kemari di area pemakaman tersebut, sampai akhirnya kemudian Alan menemukan satu lubang makam yang tidak tertutup. Jadi kayak lubang biasa untuk memakamkan seseorang, tapi tidak tertutup tanah, jadi belum dipakai lubangnya. Dan ketika Alan melongok ke arah lubang yang tidak tertutup tadi, di sanalah kemudian Alan menemukan sosok Pippo sedang duduk di dalam lubang tersebut, kemudian menatap ke atas, menatap ke arah wajahnya Alan. Dan Alan bilang di dalam mimpinya dia sampai menangis karena dia ngerasa betul-betul kangen sama Pippo. Bahkan di dalam mimpinya waktu itu Alan ini berusaha untuk agak jongkok sambil berusaha mengulurkan tangannya, karena memang waktu itu Alan ini kepengen ngangkat badannya Pippo keluar dari lubang tersebut kan ya. Tapi ketika dia melakukan hal itu, Alan bilang di dalam mimpinya dia seperti melihat perlahan tapi pasti badannya Pippo itu seperti memudar. Jadi kayak hilang gitu, kayak kena angin. Dan ketika proses tersebut terjadi, Alan bilang, dia betul-betul bisa mendengar bagaimana muncul lagi sebuah suara laki-laki, suara yang sama seperti suara yang selama ini dia dengar, suara misterius tersebut yang kurang lebihnya mengatakan, "Alan, ini saya pamit." Dan Alan bilang setelah mimpi tersebut dia dapatkan di usia 20 tahun, setelahnya bahkan sampai sekarang Alan nggak pernah lagi mendapatkan mimpi tentang Pippo. Dia juga nggak tahu apa yang kemudian terjadi kepada Pippo. Bahkan Alan sendiri tidak tahu Pippo itu sebetulnya apa. Dan Alan bilang ketika usianya Alan sekitar 22 tahunan, pada saat itu akhirnya dia dan keluarganya ini pindah dari rumah tersebut. Karena memang waktu itu pihak desa ingin memperluas area pemakaman yang ada di sana, dan mereka berinisiatif untuk membeli tanah tempat di mana rumah Alan dan orang tuanya itu berada. Dan karena memang waktu itu harga yang ditawarkan oleh pihak desa ini bisa dibilang cukup memuaskan gitu ya bagi orang tuanya Alan, pada akhirnya mereka menyerahkan tanah tersebut dan pindah ke tempat yang lain, yang waktu itu memang jaraknya lumayan cukup jauh dari pemakaman tersebut, tapi memang masih berada dalam satu kota. Dan gilanya, karena mungkin pada saat itu Alan masih belum bisa melupakan kenangan tentang Pippo, dia masih berusaha untuk bisa bertemu dengan Pippo, meskipun pada saat itu jarak antara rumah baru mereka dengan pemakaman tempat di mana dulunya dia bertemu dengan Pippo itu sangat jauh. Apalagi pada saat itu posisinya Alan ini sudah bekerja, Alan ini selalu menyempatkan waktu minimal seminggu sekali untuk pergi ke pemakaman tersebut, hanya untuk mencari kesempatan barangkali saja dia bisa bertemu lagi dengan Pippo yang mungkin masih tinggal di area wilayah pemakaman itu. Terlepas apakah pada saat itu Pippo ini adalah anjing beneran atau bukan. Dan biasanya sambil menunggu kedatangan Pippo, Alan ini bilang, dia sambil nyabutin rumput dari makam-makam yang dia lihat tidak terawat, dia sambil nyapuin daun-daun kering gitu kan ya, yang ada di sekitar makam tersebut sampai sore. Tapi dia nggak pernah melihat keberadaan Pippo. Dia nggak pernah lagi ketemu dengan Pippo. Sampai ketika beberapa tahun berlalu, pada saat itu Alan bilang, gue udah mulai menerima bahwa sepertinya memang Pippo udah nggak mau nemuin gue lagi. Dan sebenarnya kalau boleh milih, pada waktu itu gue nggak mau mergokin Pippo. Karena terlepas dari apapun dia, gue nyaman sama Pippo, gue sayang sama Pippo. Dan gue bisa ngerasa kalau misalkan pada saat itu Pippo juga sayang sama gue. Dan keberadaan dia di dekat gue adalah untuk sesuatu yang baik, bukan untuk sesuatu yang jahat. Dan ya demikianlah keseluruhan kisah dari salah satu teman saya, salah satu teman kita, sebut saja namanya Alan. Dan mungkin dari ceritanya Alan ini tidak ada pembelajaran secara spesifik yang bisa saya rangkum untuk kita semua. Hanya saja saya ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan Alan pada waktu itu adalah sesuatu yang mulia ya. Ketika dia memutuskan untuk memberikan makan kepada anjing-anjing liar yang tidak memiliki tuan, yang dibuang oleh tuannya karena sudah tua, karena sudah sakit gitu. Kemudian Alan juga sering menyempatkan waktunya gitu untuk membersihkan makam-makam yang pada saat itu tidak pernah dijenguk oleh pihak keluarga, yang tidak pernah diurus, tidak pernah dirawat tanpa imbalan sama sekali. Itu adalah sesuatu yang mungkin pada saat ini harus sering kita tiru. Karena sejatinya kebaikan yang kita sebarkan itu akan kembali kepada diri kita sendiri.
Dan kalau diantara kalian ada yang bertanya-tanya, Kak, lalu Pipo ini sebenarnya apa sih? Satu hal yang bisa saya jawab kepada kalian adalah semesta ini menyimpan misteri yang sangat banyak. Dan di antara misteri-misteri tersebut ada sesuatu yang kita sebut sebagai energi yang tidak terbentuk. Maksudnya adalah dia tidak memiliki wujud yang pasti, dia tidak memiliki bentuk yang pasti. Dia bisa menyerupai apapun yang dia mau. Bisa berupa makhluk hidup, bisa berupa hewan, bisa berupa manusia, bisa berupa tumbuhan, apapun yang dia mau. Dan terkadang energi-energi seperti itu terbagi menjadi dua. Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang negatif, mungkin kadang-kadang mereka akan berbuat usil kepada orang-orang yang mereka kehendaki. Tapi kalau yang positif, biasanya mereka ini nggak akan pernah usil, bahkan cenderung akan membantu. Tapi satu hal yang harus diingat bahwa energi-energi yang tidak berbentuk ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita sebut sebagai residual energi. Karena mereka tidak memiliki residual memori. Mereka tidak pernah hidup sebagai manusia sebelumnya. Energi mereka memang sudah tercipta ketika semesta ini sudah ada. Jadi kalau misalkan kalian ingin menemukan logika dalam dunia-dunia gaib, maka selamanya kalian tidak akan bisa menemukan. Nggak semua orang bisa menerima keberadaan dimensi-dimensi gaib, tapi bagi kalian yang bisa menerima, maka kalian akan menemukan banyak sekali hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak pernah kalian dengar atau kalian ketahui. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Alan juga, karena telah bersedia untuk membagikan cerita pengalaman hidupnya kepada kita semua. Tentu saja banyak juga pembelajaran positif yang bisa kita ambil dari ceritanya Alan ya. Dan saya berharap Alan sudah bisa menjalani kehidupannya dengan tenang, tanpa harus lagi merasa sedih dengan kehilangan sosok Pipo di dalam hidupnya, karena saya percaya bahwa bisa atau tidak lagi mereka ini bertemu, tentu saja Pipo ini selalu ingin melihat Alan bisa menjalani kehidupannya dengan baik dan juga bahagia. Dan ya percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini, maka jadikan cerita ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan cerita ini, maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton, terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kalian.